Perbedaan flora dan fauna yang ada di Sulawesi dengan di Kalimantan dan Papua dipengaruhi oleh. Baik ya, untuk soal ini materinya bisa kita masukkan ke bab atau ke bahasan biosfer, terutama cerita tentang bab flora dan fauna ya, baik di dunia ataupun di Indonesia. Materi biosfer atau bab biosfer sendiri di geografi sudah kita pelajari di kelas 11 ya. Nah, untuk dicermati soal ini sendiri, ini adalah tipe soal yang agak analisis, walaupun kita juga harus mengembalikannya kepada pemahaman konsep ya. Artinya juga ada hal-hal yang harus kita pahami, yang harus kita hafalkan terkait konsep-konsep dasar yang ada di bab biosfer atau flora dan fauna ini. Baik, di sini ditanyakan tentang bagaimana terjadinya perbedaan flora dan fauna ya di Sulawesi dengan Kalimantan dan di Papua ya. Secara umum kalau kita gambarkan peta Indonesia kasar saja, ini peta Pulau Sumatera, lalu kemudian Kalimantan, Pulau Jawa, lalu kemudian Bali, juga kemudian Nusa Tenggara, lalu kemudian ada Pulau Sulawesi, lalu kemudian ada Maluku, dan kemudian terakhir ada Papua. Ya, baik ya, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, bahwasanya jika berbicara flora dan fauna, maka kita akan ketemu dengan dua garis di sini ya. Kita akan ketemu dengan dua garis di sini, yang mana yang ini adalah garis Wallace ya, yang mana ini adalah garis Wallace dan yang ini adalah garis Weber. Garis ini nanti akan membagi ya fauna menjadi ada fauna asiatik yang berciri benua Asia, ada fauna peralihan atau fauna endemik yang khas yang asli dari Indonesia, dan fauna australis, fauna yang mirip dengan benua Australia, kurang lebih gitu. Nah, di sini soalnya adalah perbedaan flora dan fauna yang ada di Sulawesi, peralihan, dengan di Kalimantan, Asiatik, dan di Papua dipengaruhi oleh, otomatis jawabannya adalah dua garis, Wallace dan Weber sekaligus. Sedangkan di pilihan hanya ada garis Weber saja dan garis Wallace saja, dan kita tidak bisa menjawab dua jawaban sekaligus, maka kita bisa eliminir A dan B juga sekaligus gitu kan, karena sangat dipengaruhi dua hal ini. Nah, lalu kemudian dia Asiatik di sini. Kenapa disebut Asiatik? Karena dulu pernah bersatu dengan apa yang kita kenal sebagai benua besar atau paparan Sunda gitu kan. Dulu pernah bersatu dengan benua Asia, maka kemudian floranya mirip juga dengan flora dan fauna yang ada di benua Asia, karena dulu pernah bersatu dengan benua Asia yang disebut dengan paparan Sunda. Sedangkan ya flora dan fauna Australis, kenapa disebut Australis? Karena mirip dengan benua Australis, karena dulu pernah bersatu ketika zaman dulu dengan benua Australia yang nanti disebut dengan paparan Sahul ya, benua Sahul, atau kemudian benua besar Sahul gitu kan. Maka kemudian sini. Nah, maka kemudian keberagaman ini antara fauna di Sulawesi dengan di Kalimantan dan di Papua ini juga dipengaruhi oleh adanya kondisi paparan Sunda yang dulu pernah menyatu dengan Asiatik dan kondisi paparan Sahul. Otomatis dua-duanya juga harus masuk jawaban. Namun kemudian karena pilihannya dipecah menjadi masing-masing satu, maka tidak bisa kita jawab. Maka yang paling mungkin untuk dijawab berdasarkan analisis di soal ini adalah pilihan jawaban kita adalah C, melihat kondisi geologi purba di mana dulu ya Indonesia itu menyatu dengan paparan Sunda dan kemudian menyatu juga dengan paparan Sahul sekaligus. Plus di mana paparan Sunda ini nanti tercakup atau terbagi dalam garis Wallace dan paparan Sahul terbagi dalam garis Weber ya. Sehingga pendek cerita kenapa kita jawab C? Karena dengan menjawab C otomatis kita sudah merangkum semua jawaban A, B, D, dan E dalam satu jawaban yaitu C ya, kurang lebih seperti itu. Maka kemudian sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi zaman dulu yang kemudian membagi menjadi Sunda dan Sahul serta adanya garis Wallace dan Weber ya. Jadi soal ini bisa kita jawab C. Kerusakan terumbu karang di Indonesia yang menjadi pusat segitiga terumbu karang dunia terutama terjadi di. Baik ya, ini soal kalau kita coba klasifikasikan ini bisa masuk ke dalam letak atau posisi strategis Indonesia ya, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia ya, sebagai poros maritim dunia. Ini adalah bab atau bahasan di geografi yang bisa atau sudah kita pelajari dulu waktu di kelas 11 ya. Nah, jika dicermati ini tipe soal yang sangat mengandalkan pengetahuan ya, yang sangat mengandalkan pengetahuan dan tekstual,
dan tekstual, sehingga bisa kita cari jawaban-jawabannya ada di buku-buku teks. Namun kemudian untuk materi ini adalah lebih banyak mengandalkan pengetahuan atau informasi, ya, yang mana informasi tersebut tidak banyak bisa kita dapatkan di buku-buku teks karena merupakan informasi populer, ya, informasi kekinian yang informasinya bisa kita dapatkan di buku-buku teks yang lain, ya, yang lebih populer atau yang lebih baru, atau minimal kita bisa cari di akses internet, kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena kita bicara tentang segitiga terumbu karang dunia, ya. Secara materi keilmuan atau materi kelembagaan untuk di sekolah sendiri di bab ini kita tidak banyak menceritakan tentang posisi segitiga terumbu karang dunia, ya. Jadi hanya menceritakan tentang posisi Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam dan segala macamnya, ya, berkaitan bahwasanya menjadi posisi strategis dan dapat menjadi poros maritim. Nah, oleh karenanya untuk bisa menjawab soal ini, karena ini soalnya sangat tekstual, maka kemudian sekali lagi kita harus mengetahui, kita harus kaya dengan informasi, literasi kita harus tinggi atau minimal sekali lagi kita terbiasa berhadapan dengan soal-soal seperti ini. Nah, maka kemudian terutama di Indonesia yang menjadi wilayah pusat segitiga terumbu karang dunia itu adalah di perairan Raja Ampat di Papua. Ini nanti dalam banyak informasi sering disebut sebagai jantung kemudian segitiga terumbu karang dunia, ya, yang mana banyak kekayaan alam berupa kekayaan alam flora dan fauna lautan yang kaya di Indonesia, terutama di perairan Raja Ampat, termasuk juga perairan di Malaysia, lalu kemudian perairan di Papua Nugini, perairan kemudian di Filipina, kemudian termasuk juga perairan di Timor Leste, ya. Beberapa negara inilah yang nanti membentuk segitiga besar, ya, segitiga besar karang dunia, kurang lebih seperti itu, ya, membentuk segitiga besar karang dunia yang kemudian menjadi pusat kekayaan flora dan fauna kelautan, ya, sangat kaya dengan flora dan fauna dunia dengan luas kurang lebih 6,5 juta kilometer persegi. Jadi memang sangat luas wilayah ini, ya, berdasarkan informasi yang sekali lagi menjadi pusat keanekaragaman hayati flora dan fauna kelautan dengan pusat utamanya ada di perairan Raja Ampat, ya. Nah, jika dicari yang lain B, C, D, dan E, ini juga adalah tempat wisata atau kemudian sebuah wilayah yang juga kaya dengan terumbu karang, ya, baik Bunaken di Sulawesi, Teluk Jakarta, Tomini, Wakatobi ini juga kaya dengan terumbu karang, ya, kaya dengan terumbu karang dan juga dijadikan tempat wisata seperti juga perairan Raja Ampat, ya. Namun kemudian karena ini adalah soal konseptual dan tekstual, artinya memang pengetahuannya seperti itu, maka harus to the point. Jadi jawabannya adalah perairan Raja Ampat, ya. Sekali lagi ini harus kita kaya dengan informasi agar kita bisa menjawab atau terbiasa dengan tipe-tipe soal seperti ini. Jadi untuk soal ini kita bisa menjawab adalah perairan Raja Ampat A. Peta skala 1 berbanding 10.000 lebih besar daripada peta skala 1 berbanding 25.000, sehingga peta 1 berbanding 10.000 akan lebih. Baik, ya, ini sudah terlihat peta bahasanya untuk soal ini adalah masuk ke bahasan pemetaan, ya. Ini materi yang kita pelajari merupakan bagian dari geografi teknik, ya. Pecahannya ada 3, ya, sistem informasi geografi, penginderaan jauh, dan pemetaan, ya, yang kita pelajari dasarnya di kelas 10, namun lebih jauhnya atau lebih detailnya banyak dipelajari di kelas 12, ya. Nah, sebenarnya ini soal, ya, kalau dicermati lebih banyak soal logika, ya, lebih banyak soal logika karena kita cerita tentang salah satu dari 9 unsur peta, ya, 9 unsur peta, yaitu kita cerita tentang skala, ya, kita cerita soal skala. Ini logika saja, gitu kan. Selama logikanya nyambung, kita bisa menjawab ini dengan baik, ya. Baik, di sini sudah dibicarakan bahwasanya skala besar, ya, peta dengan skala besar, maka kemudian angka skalanya atau kemudian tertulis angkanya makin kecil, ya. Kalau skalanya kecil, maka kemudian angkanya akan terlihat lebih besar. Itu alasan kenapa 25.000 itu, ya, petanya lebih kecil daripada peta 1 banding 10.000, di mana angka 10.000 lebih kecil dari 25.000. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, maka kemudian harus diingat konsep dasarnya, harus dikembalikan dulu konsep dasarnya bahwasanya
ya. Peta, ya, fungsi peta sendiri apa? Peta itu adalah gambaran, ya. Gambaran ya berupa informasi muka bumi, informasi muka bumi di bidang datar, ya, di bidang dua dimensi atau di bidang datar. Nah, maka kemudian dengan skala semakin besar yang angka semakin kecil, maka kemudian dia otomatis akan menjadi lebih informatif. Informasi yang diberikan karena berupa gambaran informasi, maka akan lebih banyak informasi yang disediakan ketimbang peta yang skala kecil. Logikanya seperti itu. Jadi dengan skala besar angkanya kecil, peta yang kemudian memiliki skala besar, maka otomatis dia akan menjadi lebih detail. Dengan menjadi semakin detail, dia akan menjadi semakin informatif, ya. Maka kemudian dari sini sudah terjawab, maka informasinya akan lebih banyak atau akan lebih detail, ya. Kurang lebih seperti jawaban kita E. Kenapa tidak dijawab panjang atau tidak dijawab lebar? Karena panjang dan lebar ini adalah ukuran apa? Apakah ukuran pada peta atau ukuran sebenarnya? Jadi belum terlalu jelas. Atau apakah ukuran peta itu sendiri? Karena kita bisa menggambar peta dengan skala yang berbeda, namun di kertas atau kemudian di ukuran kertas, di ukuran bidang datar yang sama, ya, misalnya 10 kali 10, lalu kita gambar dua peta dengan skala yang berbeda, itu masih bisa sama. Maka masih belum jelas apanya yang lebih panjang, apanya yang lebih lebar, apanya yang lebih banyak, apanya yang lebih kecil, ya. Maka kemudian lebih tepatnya secara tekstual ini akan lebih informatif, atau yang mendekati kata informatif adalah lebih detail, gitu kan, lebih detail informasi yang disediakan di situ, ya. Maka kemudian sekali lagi jawaban kita informatif di sini menyediakan beragam informasi, lebih kaya informasi, itu lebih mendekati, logikanya adalah kata detail, ya. Jadi jawaban kita adalah E. Estimasi lintasan badai taifun yang melanda Filipina dapat dikaji dengan menginterpretasi citra. Baik, untuk soal ini sudah terjawab atau terbaca, ya. Materinya ada di penginderaan jauh atau disingkat sebagai indraja, yang sekali lagi ini juga merupakan bagian dari geografi teknik, ya, yang dasar-dasarnya sudah kita pelajari di kelas 10 dan detailnya di kelas 12, ya. Nah, untuk ini sendiri ini adalah soal tentang pemahaman konsep, ya, sedikit banyak agak tekstual memang, ya, pemahaman konsep, walaupun sedikit banyak juga harus sedikit dianalisis, ya, disesuaikan dengan pilihan jawaban yang disediakan. Baik, ya, untuk melihat fenomena badai taifun, ya, badai angin topan semacam itu yang terutama nanti melanda Filipina, bisa melihat citra apa? Nah, di sini ada kata-kata Landsat, NOAA, QuickBird, Landsat, NOAA. Bahwasanya itu citra berapa? Itu berdasarkan satelit, ya. Nah, maka kemudian kita harus mengenal, ya, sebuah konsep di materi indraja, satelit yang digunakan untuk pencitraan atau untuk indraja. Ada banyak nama di buku-buku kita, namun kita fokus saja pada 3 satelit yang ada ditulis di pilihan jawaban, ya, karena NOAA, Landsat, lalu QuickBird. Jadi ada 3. Di sini ada banyak, bisa belasan, dan di beberapa buku juga beda-beda, namun sekali lagi kita fokus pada 3 satelit yang namanya tertulis di sini. Yang pertama adalah satelit Landsat. Landsat ini satelit untuk apa? Ini satelit untuk mengindra muka bumi, fenomena-fenomena yang ada di muka bumi, ya, apapun itu, terutama di bidang tanah, ya, di bidang tanah atau di bidang cakupan tutupan tanah, atau nanti kaitannya dengan geologi, ya. Lalu kemudian yang kedua ada satelit QuickBird. Sekali lagi informasi ini bisa kita dapatkan materinya di konsep yang dipelajari di kelas, ya, yang kita pelajari di kelas, ya, yang kita pelajari di kelas. Pemahaman ini, nama-nama satelit ini bisa kita dapatkan. Lalu kemudian kita masuk ke QuickBird. QuickBird ini untuk mengindra apa? Ini mengindra tata guna lahan, ya, tata guna lahan terutama yang banyak terdapat di perkotaan, ya, karena resolusinya lebih tinggi QuickBird itu. Nah, sedangkan NOAA ini adalah satelit yang kemudian dikhususkan untuk penginderaan apa? Iklim atau cuaca atau semua fenomena yang ada di
atmosfer. Nah, maka dari sini kita sudah mengetahui, kita sudah bisa eliminir bahwasanya untuk mengetahui lintasan badai, yang mana badai ini sendiri adalah sebuah fenomena yang terjadi di atmosfer, maka pilihan kita tinggal B dengan E, karena sama-sama cerita NOAA. Sedangkan kita bisa mengeliminir A, Landsat, kita juga bisa mengeliminir C, juga mengeliminir D. Nah, tinggal kita lihat selanjutnya. Apakah untuk melihat estimasi lintasan badai, melihat dengan multi beragam spektral, ini nanti kaitannya dengan warna, atau multitemporal, kaitannya dengan waktu, ya, waktu perekaman. Maka untuk melihat, apalagi kalau kita banyak melihat perakiraan cuaca ya di TV-TV, maka kemudian kita bisa melihat bahwasanya untuk mengestimasi cuaca, terutama badai, kita bisa melihat dari multi spektral atau multi warna gitu kan, yang mana nanti semakin terang warnanya, maka kemudian badainya menjadi semakin kencang, kurang lebih seperti itu. Maka kemudian untuk jawaban di soal ini kita jawab B, NOAA, multi spektral atau multi kaitannya dengan warna, ya. Demikian. Faktor yang menentukan perbedaan kualitas air sungai di bagian hulu dan di bagian hilir adalah. Baik ya, untuk soal ini secara materi kita bisa coba masukkan ini ke bahasan tentang hidrosfer atau lapisan air. Materi ini sendiri di geografi sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Namun jika dicermati, ini lebih banyak soal yang mengandalkan analisis dan sedikit banyak juga mengandalkan logika. Ini jelas bukan soal textbook karena bukan soal hafalan, sehingga jawabannya tidak bisa kita dapatkan secara tekstual di buku-buku pelajaran geografi kita, ya, kurang lebih seperti itu. Ada beberapa konsep dan logika serta pengetahuan yang harus kita kuasai di sini, terutama bahwasanya sungai itu terdapat dua bagian penting. Di ujung awalnya itu nanti kita sebut sebagai hulu yang biasanya ada di puncak gunung ya, lalu kemudian akan berakhir ke hilir yang biasanya nanti bertemu dengan laut atau ada di pantai, kurang lebih seperti itu. Nah, faktor apa kemudian yang menentukan kualitas air sungai di bagian hulu dan hilir? Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya kualitas air di hulu ya, air di hulu ini kualitasnya itu lebih baik ya, kualitasnya lebih baik karena dia adalah wilayah pertama di mana air itu berasal ya, dari mana air itu berasal pertama kali. Ini airnya tidak lebih baik ya, air kualitasnya mulai berkurang. Kenapa mulai berkurang? Karena sudah mengalami berbagai macam sedimentasi, erosi, sudah bertemu dengan berbagai macam benda-benda dan segala macam setelah berasal dari hulu dan terus mengalir ke pantai. Nah, apa yang membedakan perbedaan ini, ya, kualitas air ini, itu lebih tepatnya jika dijawab sini logikanya adalah luas daerah aliran. Jawaban kita di kenapa luas daerah aliran? Karena daerah hulu ini biasanya daerahnya masih sempit ya, sehingga air yang masuk terutama dari air hujan tertampungnya masih sedikit ya jumlahnya, dan juga kemudian yang lebih pas ini juga nanti dia arusnya masih kencang ya, masih berupa vertikal, masih bisa kita temukan berupa air terjun, sehingga dengan aliran yang deras maka kemudian dia banyak membuang sedimentasi atau kemudian hal-hal yang kemudian sempat mempengaruhi atau merusak kualitas air, kurang lebih seperti itu. Nah, namun ketika sudah sampai hilir maka luas daerahnya sudah menjadi tidak sempit lagi tapi menjadi lebih luas. Karena lebih luas dia bisa menampung berbagai macam sedimentasi, berbagai macam jenis air, sehingga kualitasnya makin lama makin berkurang, termasuk juga arusnya mulai melambat karena sudah mulai horizontal, memunculkan berbagai macam bentuk delta, lalu kemudian oxbow-lake dan segala macam, yang kemudian ini jenis atau kualitas airnya tidak lebih baik daripada hulu ya, kurang lebih seperti. Jadi yang paling mempengaruhi adalah luas daerah aliran, di mana hulu lebih sempit sehingga air yang tertampung jauh lebih bersih ketimbang hilir yang sudah mulai meluas cakupan tutupan airnya, kurang lebih seperti itu, sehingga kualitasnya menjadi lebih berkurang. Kita tidak bisa masukkan yang lain karena secara logika jika curah hujan yang turun itu kualitasnya sama, maka kemudian kenapa hulu lebih baik dan hilir tidak lebih baik ya, karena balik lagi ini lebih besar sehingga udah ketemu dengan berbagai banyak benda-benda atau kemudian hal-hal yang mempengaruhi kualitas air ya ketimbang dengan hulu.
Termasuk juga kalau jenis tanahnya sama tidak berpengaruh, jenis batunya sama juga tidak berpengaruh, termasuk juga apakah digunakan untuk apa tidak berpengaruh. Jadi yang lebih mendekati secara logika dan analisis adalah luas daerah di mana hulu sekali lagi lebih sempit ya, sehingga menampung air lebih sedikit dan lebih kencang sehingga dapat membuang berbagai macam benda-benda atau apapun yang merusak kualitas air dibandingkan wilayah hilir yang jauh lebih luas. Jadi jawaban kita D.